Mortalitas atau tingkat kematiannya rendah lah. Ya, kalau kita sudah menguasai. Ya. Mortalitas, saya terus terang mortalitas dulu kan banyak yang mati. Oke. Ya kan? Jadi ternyata kan peternak itu menurut saya ada 3. Ya, kalau kita sudah menguasai. Ya. Mortalitas, saya terus terang mortalitas dulu kan banyak yang mati. Oke. Ya kan? Jadi ternyata kan peternak itu menurut saya ada 3. 1, modal. Modal. Ya, kita punya modal, nggak punya ilmu, kayak saya 45 ekor mati. Ya kan? Pertama kali itu pengalaman yang sangat berharga loh. Jantannya itu hampir 80% loh dari 45 ekor tuh, 50 ekor tuh. Kalau dijual kan bakalan 1,5, ya toh. 1,5 kali berapa? Udah Minim. berapa? Ya kan? Minim kan? 1,5. Ya kan? Jadi punya modal nggak menjamin ternak sukses. Oke, modal nih. Modal, ilmu. Kedua ilmu. Kedua ilmu. Ilmu kita dapat dari mana? Pertama dari pengalaman. Yang kedua kita harus mau mengeluangkan waktu untuk silaturahmi ke peternak-peternak yang lain. Karena apa? Karena peternak-peternak yang lain itu juga punya pengalaman yang beraneka macam kan gitu. Dari situ kan kita bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing ilmunya. Oh ini kalau ini seperti apa, kalau ini seperti apa. Kalau semua sudah kita ambil, oh ternyata ini, kita kan jadi punya banyak pengalaman toh. Jadi lebih pede kan. Nah, jadi kita yo modal ilmu. Nah, selain modal ilmu, jaringan. Kenapa harus jaringan? Nah, karena apa? Kita punya modal, punya ilmu, kambingnya banyak, dombanya banyak, adole ra iso. Kan bingung toh? Bener. Nah, Bener. makanya yang nomor 3 ini berhubungan dengan ilmu ini, karena ilmu dapat dari teman-teman mitra ternak semua, peternak semua yang lain. Yo nanti kan pasti, tapi semua butuh proses, nggak instan. Kita buat mie instan aja harus masak dulu toh, buka video, nggak ada instan toh. Jadi dari situ nanti kan ada kebutuhan. Oh Pak, saya ada butuh doro-doro. Oh saya butuh pejantan, saya butuh bakalan jantan. Dari situ kan ternyata kan silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Jadi jangan malu, jangan sungkan, jangan malas untuk kunjungan ke peternak yang lain. Ngarit, ngaji ngirit teman-teman. Jadi ternyata mereka kadang nggak, dia punya kebutuhan tapi nggak punya. Kita punya ya kasih, kita bisa carikan kasih. Makanya kan kita semakin banyak jaringan, semakin mudah untuk beternak, semakin kita lebih gampang untuk adaptasi ke dunia peternakan. Jadi menurut saya 3 ini 3 kunci utama ya kan. Gitu ya. Yang ya satu lagi yang paling penting, ini plusnya nih. Jangan malas. Jangan males. Jadi kalau saya lihat, mohon maaf nih, sampel saya aja contohnya. Saya dulu boro-boro mau megang domba, megang kambing kan, gitu kan. Boro-boro mau ke lahan ngarit, gitu kan. Jadi kalau kita ada malas aja, nggak akan jadi. Yang ada dalam artian kita mau ke lahan aja, udah kesiangan panas, nggak jadi. Iya toh? Kita ada yang ternak sakit, nggak mau nyuntik, nggak mau apa, ya nggak jadi, pasti rugi di kita, rugi pasti gitu kan. Jadi malasnya itu menghilangkan apa, atau menurunkan gaya hidup lah. Gaya hidup dulu setiap Sabtu Minggu jalan-jalan, ya toh, nggak nyande terus kemana-mana, ke luar negeri, enak-enak makan-makan, santai. Sekarang ngurus wedhus setiap hari. Kan kita harus mampu untuk downgrade toh. Downgrade lifestyle, menyesuaikan. Menyesuaikan. Banyak orang yang nggak mau itu, bos. Banyak orang nggak mau itu. Kalau kita nggak mau downgrade lifestyle kita, ya repot. Itu. Modal, ilmu, terus jaringan. Plus jangan malas. Jangan malas. Aku pengen fokus ke jaringan nih Om. Jaringan sekarang kan eranya digital semua kan. Iya. Digital semua, kita bisa trading, bisa bahkan trading ataupun patterning online kan juga bisa ya kan.
dengan cara bertanya lewat dunia sosial media dan sebagainya. Gimana Om? Prospek ternak sendiri nih. Seperti apa dan juga Hartono Farm ke depannya Ini bicara pengennya seperti prospek. apa? Bicara prospek ya. Prospek. Kalau prospek selama di Indonesia ini 90% muslim, prospek. Masih prospek. Iya, masih prospek. Kecuali kita hidup di negara minoritas muslim, enggak prospek. Kita ternak babi aja. Gitu. Kalau kita mayoritas muslim, ya karena apa? Satu orang muslim akikoh aja pakai, Pasti. nggak mungkin pakai sapi toh, Pasti. bener nggak? Iya. Pasti pakai kambing domba. Sate, Kambing. satu kecamatan saya survei di Tawangsari itu ada 30-an warung sate. Sampai sedetail itu Om. Karena saya orangnya suka survei. Saya di mana-mana di Wonogiri, saya tukang sate tak samperin semua. Saya tahu dia ngambil di mana, sistemnya kiloan atau jogrok. Di Sukoharjo ini saya hampir semua tak ituin, tak tangin makan sate karena hobi juga makan sate. Jadi setiap makan sate tak tanya beli di mana, sistemnya seperti apa, kiloan atau jogrok. Kadang-kadang kan ada yang beli kiloan daging, ada kiloan jeroan, ya ada yang sudah rame itu kan dia beli 1-2 disembelih sendiri ada juga, tapi kan dia perlu untuk yang suplai siapa kan gitu kan, seperti itu. Terus Jadi prospek sekali. Jadi selama kita hidup di Indonesia mayoritas muslim, prospek jangan khawatir beternak domba rugi, jangan khawatir beternak kambing domba nggak laku, pasti laku ya. Iya. Terus buat teman-teman yang punya uang lebih ya kan jangan takut ya kan, apalagi kan banyak orang sukses ke kota-kota besar itu rata-rata mereka juga lahir dari desa ya kan. Iya betul. Kita kalau udah di kota-kota besar, kalau sudah sibuk dengan pekerjaan mungkin uang kita banyak ya kan, tapi kita bingung nih mau buat apa lagi nih uang ya kan. Nah ini saya juga secara pengalaman pribadi. Jadi ketika dulu kita berlimpah uang istilahnya, ya kan, mau kemana aja hayu kan gitu kan, mau beli apa aja hayu. Kadang kita nggak mikir kalau kita sampai keluar di zona nyaman. Kan awalnya kita zona nyaman nih. Zona nyaman toh. Ya. Nggak mikir bulan depan pasti dapat gajian. Pasti. Bulan depan pasti dapat bonus kan gitu kan. Jadi kita nggak mikir kalau sampai kita stop mendadak atau kalau sampai kita di PHK misalnya kasarnya. Kita mau ngapain? Gitu kan. Kalau kita nggak punya tabungan, kalau kita nggak punya dana lebih untuk bisa bertahan hidup di kota metropolitan Jakarta kan, Jakarta sebenarnya makan kan bayar gede kan, sekali makan 45.000, 35.000 kan gitu kan, ya kan, sekali ya itu. Belum rokoknya, belum bensinnya kan. Jadi intinya kenapa nggak dari dulu saya mulai beternak, dalam artian saya investasi ternak di teman-teman yang sudah berhasil kan gitu kan. Jadi kepikiran jadi sekarang jadi kayak menyesal. Misalnya kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu ternak? Kenapa nggak dari dulu ternak gitu kan? Waktu punya duit banyak, kepikiran kita kan cuma happy aja kalau di Jakarta. Kita berangkat subuh, pulang malam, anak istri tidur, berangkat, pulang tidur juga. Tahu-tahu anak udah jalan kan. Yang sekarang saya temuin di peternak ini, yang anak saya terakhir ini, saya tahu saya mandiin dari kecil, ya kan. Tahu merangkang ya merangkak. Proses jalan, ternyata ada kebahagiaan lebih di situ gitu. Daripada saya di Jakarta ngongso cari duit kan gitu. Seperti itu. Menarik teman-teman. Sama ngobrol sama Mas Yudi bisa panjang kali lebar nih. Ilmunya banyak banget ya kan. Panjang kali lebar. Terus Hartono Farm, kita ngomongin Hartono Farm. Kalau teman-teman tahu ya kandangnya sebenarnya ada 2. Satu di sini, satu di depan, ya kan. Nah, aku pengen bahas nih yang di sini nih. Karena agak unik ya kan, umbarannya kok jembar timen. Ya, jadi gini Om. Jadi kandang saya 2. Satu yang di pinggir kali itu. Nah, itu dulu itu sebuah khusus domba. Khusus domba. Nah, saya terus
udah kesini saya mulai expand kambing kan gitu kan. Kambing saya gimana caranya, intinya kan kita beternak kan kita harus menikmati toh. Iya. Kita harus paling gampang jangan dibuat susah kan gitu kan. Nah, daripada saya buat kandang di teman-teman tuh, mohon maaf nih, banyak kandang-kandang baterai Iya. gitu kan, kandang baterai. Jadi menurut saya malah modalnya terlalu banyak. Jadi saya mencoba untuk buat umbaran gitu kan. Nah, umbaran kambing pertama kan. Heeh. Jadi umbaran kambing. Ternyata setelah saya hampir setahun masuk kambing nih, Masuk kambing dulu ya. yang diumbaran nih, Iya, umbaran. umbaran. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, gitu kan. Jadi kalau kambing sama domba ternyata kan beda. Oke. Jadi kalau saya melihat, karena saya sering di kandang, waktu saya lebih banyak di kandang daripada di rumah. Sampai istri saya kan protes, komplain kan gitu kan. Kadang dari pagi sampai sore, sampai malam gitu kan. Karena apa? Karena saya mengamati tingkah laku kambing. Oh, ternyata kalau di kambing itu, kalau pengalaman saya ya, mungkin pengalaman peternak-peternak yang lain mungkin beda. Kalau pengalaman saya, kambing saya satuin dengan model umbaran seperti ini, dengan space-nya lebar, Lebar. resikonya terlalu besar. Oke. Pertama apa? Pertama, karena sifatnya kambing soliter. Ya. Ya, dia itu kalau nyeruduk ternyata bahaya. Bahaya kenapa? Jadi saya selama melihara kambing ini ada 5 ekor yang mati. Gara-gara saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, dari kenceng jauh duduk sampai menggeledak. Wah, kalau orang disuruh seperti itu, misalkan disuruh orang, mungkin dia sakit dalam atau organ dalam apa, sakit apa atau patah atau apa seperti apa, intinya setelah itu nafsu makan berkurang. Nafsu makan berkurang. Setelah itu kalau nafsu makan berkurang, dia akan istilahnya kayak minder gitu. Iya. Minder, takut mau makan, takut sama yang lain toh. Akhirnya dia kuru. Dari situ mati ternyata. Jadi tak lihat kok kayak gini gitu kan. Akhirnya kan saya berpindah lagi ke domba lagi. Ya kambing tetap ada kambing, pelihara kambing, tapi saya sekarang fokus ke domba karena domba lebih gampang, pakannya nggak pilih-pilih. Iya, bener. Pakannya nggak pilih-pilih, nggak kayak kambing. Kalau kambing ternyata lebih sulit menurut saya, gitu kan. Jadi lebih enak sekarang domba, full domba aja. Kalau domba lebih enak ya karena sifatnya juga koloni juga. Ya, Kan? sifatnya kan dia komunal lah. Jadi Komunal, kayak apa namanya tuh? Jadi dia berkelompok kan? Berkelompok. Jadi kalau saya ambil satu aja dia ambil. Iya. Karena sudah terbiasa berkelompok bareng-bareng gitu kan. Terus mau makan apa aja di sini, rumput-rumput yang liar di bawah sini dimakan sama dia. Jadi kalau ketika kita ada acara atau yang bantu kita ABK kita lagi ada acara seperti ini, seperti Arub gitu, kita telat makan aja nggak pusing. Karena apa? Dia mau makan yang di bawahnya, Pasti mau. gitu kan. Jadi dia nggak pilih-pilih gitu. Jadi saya sekarang fokus ke domba aja. ABK berapa, Om? 1. ABK 1. Karena menurut saya, karena cuma pakannya itu kita sebulan sekali dong. Iya. Ngaritnya sebulan sekali. Kalau pas cari pakan sih 5 orang. Jadi ada ABK tidak tetap lah. Jadi yang saya percaya, kalau kita ke lahan, kalau kita nebas jagung manis atau jagung apa, kita pakai 5 orang. 5 orang, satu plus saya jadi 6 orang sehari, fokus buat pakan 2 ton gitu. Ntar habis itu selesai ya udah, 1 aja cukup. Kadang-kadang kalau dia lagi ada keperluan nggak bisa ke kandang nggak apa-apa, saya bisa. Karena apa? Dengan populasi cuma sedikit, setengah jam selesai. Jam selesai, bener. Cuma ambil buka tong, kasih pakan setengah jam selesai. Yang lamanya kan mengamati itu. Iya. Mengamati, oh ini perkembangannya gimana, seperti apa. Yang lama kan itu. Gitu. Ngopi dulu, Mas. Ngopi dulu, santai. Ngopi dulu. Oke, teman-teman, begitu kita belajar bersama ya kan sama owner dari Hartono Farm, Juragan Tawangsari sekitarnya ya kan. Jadi intinya buat saya pribadi, saya terima kasih banyak Mas Yudi
sudah sami-sami. dikasih kesempatan untuk ngaji ngirit gitu. Wis dicepaki kopi Ngaji bareng-bareng. pacitane, waduh. Ngopi santai, nyawangi wedhus kan. Adem ayem ya? Adem ayem. Adem ayem. Basicnya memang harus seneng dulu. Iya. Iya kan? Tadi sudah dapat ilmu gimana beternak, gimana. Ternak itu ternyata nggak cuman ngingu, mana, adol, ya kan? Iya. Nggak cuman itu. Banyak banget tadi ilmu dari Mas Yudi yang dibagikan ke saya dan juga nanti juga ke teman-teman semua. Mas Yudi, mungkin buat closing statement dari Mas Yudi ini kan. Monggo disampaikan ke teman-teman subscriber Berkah Gusti. Nanti juga ada subscribe juga channel YouTube-nya Hartono Farm. Hartono Farm. spasi Farm. Iya. Nanti Instagramnya juga dan Hartono juga WA-nya mungkin nanti silakan Siap. monggo kalau mau disebutkan, kalau siapa tahu ada teman-teman atau penikmat YouTube mau Siap. invest di Hartono Farm seperti apa. Monggo. Siap. Oke. Jadi jangan ragu bagi sobat ternak semua yang mau mulai belajar ternak. Banyak temannya di peternakan di Indonesia. Sekarang lagi booming peternakan kambing domba. Mulai corona kemarin kan semuanya kebanyakan kan pada beralih ke Iya. peternakan. Iya. Termasuk peternakan kambing domba gitu kan. Jadi menurut saya jangan ragu untuk beternak. Nanti banyak teman-teman yang bisa bimbing, bisa ngajarin, bisa istilahnya bareng-bareng lah belajar gitu kan. Terus beternak itu membahagiakan menurut saya. Karena apa? Karena kalau di agama pun kan seluruh nabi kan beternak. Iya. Jadi kan kita ambil berkahnya. Kalau bagi saya, bagi Hartono Farm, beternak itu diberkahi dan memberkahi. Diberkahi dan memberkahi. Iya, jadi insya Allah beternak itu menghasilkan. Jadi dengan catatan yang tadi, 3 yang tadi, ilmu, modal, ilmu, jaringan. Jaringan Gitu. plus jangan males. Plus jangan malas, jangan lupa untuk jangan malu downgrade lifestyle. Ya. Seperti itu. Asal kita nggak gengsi, kita jalan pasti. Seperti itu. Oke, mungkin bisa nomor HP-nya nanti kalau siapa tahu ada teman-teman. Oke, Hartono Mau Farm itu nomor HP di 08577 88 01980. Alamat lengkapnya Mas. Alamatnya di Dukuh Brebes RT 1 RW 5 Desa Kedung Jambal Tawangsari Sukoharjo. Facebooknya Hartono Farm, Instagramnya Hartono Farm, YouTube-nya Hartono Farm. Instagramnya Hartono Farm digabung, Facebooknya Hartono spasi Farm, YouTube-nya Hartono spasi Farm. Oke Mas Yudi, Oke. terima kasih. Semoga peternakan di Indonesia, terutama para peternak kecil yang merintis menjadi besar, dinaungi Amin. rezeki Amin. sama Amin. Gusti Allah. Amin. Tuhan nanti Amin. biar kita nyengkuyung bareng buat sustainable ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.